Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rina Suryani, SPD MPD, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Pada saat ini saya ingin memenuhi tugas proyek dari mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling, di mana tugasnya ialah membuat suatu video penjelasan dari materi dasar-dasar bimbingan konseling. Saya Junita Lordi Seguya dengan NIM 121317 1008 Fakultas Ilmu Pendidikan Masyarakat, kelas reguler A. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu kata konseling secara etimologis merupakan upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada konseli atau individu melalui pertemuan tatap muka, hubungan timbal balik antar keduanya agar konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya, serta mampu memecahkan masalahnya sendiri, atau proses pemberian bantuan atau pertolongan yang sistematis dari pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya untuk mengungkapkan masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah diri sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan masalahnya yang dihadapinya. Selanjutnya, tadi kita sudah ke pengertian dari bimbingan konseling. Selanjutnya di sini ada tujuan dari bimbingan konseling. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu menurut Winkel pada tahun 1997, ia mengatakan tujuan bimbingan dan konseling itu ialah supaya setiap siswa berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pengalamannya di sekolah, mengingat ciri-ciri pribadinya dan tuntutan kehidupan masyarakatnya sekarang. Lalu menurut Hamrin Clemford pada tahun 1999, ia mengatakan, menegaskan bahwa bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk membantu individu membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian, dan interpretasi-interpretasi dalam hubungan dengan situasi-situasi tertentu. Baiklah, tadi merupakan penjelasan tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Berikutnya ada tujuan bimbingan dan konseling secara khusus. Dalam tujuan bimbingan dan konseling secara khusus terdapat aspek tugas-tugas perkembangan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu tujuan bimbingan dan konseling secara khusus pribadi dan sosial, yaitu di mana layanan BK memuat siswa agar yang pertama memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua, dapat mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Lalu yang kedua ada tujuan bimbingan dan konseling dalam bidang belajar, di mana BK membantu siswa agar dapat melaksanakan keterampilan belajar secara efektif. Lalu yang berikutnya dapat menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikannya. Lalu yang ketiga ada tujuan bimbingan dan konseling bersifat khusus dalam bidang karir, di mana BK membantu siswa agar mampu membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja, lalu mampu merencanakan masa depan. Selanjutnya, BK memiliki arah pelayanan, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling mengarah kepada pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, pelayanan peminatan studi, dan pelayanan terapeutik. Yang pertama itu akan kita bahas pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu pelayanan dasar, di mana pelayanan dasar ini mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer atau paling penting, yaitu kebutuhan makan, minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosial emosional. Orang tua dan guru, serta orang-orang yang dekat atau significant person, memiliki peranan paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Dalam hal ini, guru dan juga guru BK berperan secara tidak langsung dan mendorong para significant persons untuk berperan optimal dalam memenuhi kebutuhan siswa yang paling elementer. Selanjutnya yang kedua, pelayanan pengembangan.
Pelayanan pengembangan yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahapan-tahapan dan tugas-tugas perkembangannya. Dengan pelayanan pengembangan yang cukup baik, siswa akan dapat menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya secara wajar, tanpa beban yang memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal, serta menatap masa depan dengan cerah. Upaya pendidikan pada umumnya merupakan pelaksanaan pelayanan pengembangan bagi peserta didik. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu pelayanan arah peminatan atau lintas minat dan pendalaman minat siswa, yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada si peserta didik dengan konstruksi dan isi kurikulum yang ada. Arah peminatan atau lintas minat, pendalaman minat ini terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, dengan menggunakan segenap perangkat atau sejenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Pelayanan peminatan atau lintas minat, yaitu pendalaman minat peserta didik terkait pula dengan aspek-aspek pelayanan perkembangan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pelayanan terapeutik, yaitu pelayanan yang menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan serta pelayanan peminatan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kegiatan belajar, dan juga karir. Dalam upaya menangani permasalahan ini, peserta didik dan juga guru BK memiliki peran paling dominan. Peran pelayanan terapeutik oleh guru bimbingan dan konseling atau guru BK dapat menjangkau aspek-aspek pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, dan juga pelayanan peminatan. Baiklah, penjelasan tadi sekaligus menjadi akhir dari video project saya kali ini mengenai penjelasan materi dari dasar-dasar bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat bagi kita. Jikalau ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Junita Lourdes dari Fakultas Ilmu Pendidikan Masyarakat. Pamit undur diri. Salam sehat bagi kita semua.